Kawan-kawan disaster engineering, kita akan membahas tentang spesifikasi umum 2025 yang baru keluar ya untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan. Nah, saya kira pembahasan ini masih jarang. Nah, saya ingin mengulas ini karena memang pemahaman terkait spesifikasi teknis ini seringkali lepas gitu ya. Nah, pembahasan-pembahasan ini sangat berguna bagi teman-teman baik itu kontraktor, konsultan, atau praktisi lapangan gitu ya. Atau juga teman-teman yang sedang mengambil kuliah di bidang jalan dan jembatan. Saya kira sekarang banyak sekali jurusan-jurusan terkait pemeliharaan gitu ya, terkait desain jalan jembatan. Nah, saya kira semoga ini bermanfaat sharing yang akan saya sampaikan gitu ya. Nah, spesifikasi umum 2025 ini keluar tahun 2025 awal gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya jumlah divisinya masih tetap sama, yaitu ya ada 10 divisi. Ayo coba kita telusuri. Nah, ini divisi 1 yaitu dia membahas tentang umum dan penerapan SMKK. Di situ ada tentang mobilisasi gitu, kantor lapangan dan fasilitasnya, kemudian fasilitas pengujian gitu ya. Jadi kalau selama ini ya pekerjaan pelelangan kita, tender kita tidak menyaratkan adanya laboratorium, saya kira salah. Karena kenapa? Artinya tender kita itu hanya sebatas administratif. Nah, harusnya memang pengadaan yang ideal itu adalah pekerjaan penyedia yang akan melakukan bidding, melakukan tender. Itu mesti memiliki kemampuan aktual. Jangan sampai cuma sebatas administrasi. Nah, ini catatan dari sistem pengadaan di kita. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi bagaimana kemudian pembayaran sertifikat bulanan. Nah, ini saya kira teman-teman yang sekarang mendalami tentang manajemen proyek itu bisa melihat bagaimana sih sebenarnya pembayaran sertifikat bulanan yang standar di bidang pekerjaan jalan dan jembatan gitu ya. Kemudian ada lagi terkait bagaimana sih melakukan kajian teknis lapangan. Nah, ini nanti berhubungan dengan bagaimana kita mengukur di lapangan terkait hasil desain untuk diterapkan di lapangan seperti apa gitu ya. Kemudian bagaimana melaksanakan adendum, bagaimana membuat kajian teknis lapangan. Nah, ini ada di sana. Kemudian ada standar rujukan. Nah, ini saya kira teman-teman di tempat perkuliahan sudah mulai harus masuk ke spesifikasi teknis ini. Kemudian bagaimana tentang bahan dan penyimpanan. Nah, ini ada di divisi 1 gitu ya. Kemudian jadwal pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini ada di divisi 1 juga. Saya kira bagaimana penjadwalan yang tepat menurut spesifikasi teknis ini banyak yang belum bisa paham gitu ya. Saya ketemu dengan banyak praktisi di lapangan, tapi untuk memahami bagaimana sih sebenarnya bikin jadwal pelaksanaan yang tepat itu saya kira masih banyak yang kurang. Kemudian sudah mulai dimasukkan building information modeling. Saya kira untuk proyek-proyek besar ya gitu ya, proyek-proyek besar. Kemudian bagaimana kemudian menyimpan dokumen rekaman pekerjaan, kapan harus diserahkan. Nah, ini berhubungan dengan administrasi keproyekan. Kemudian ada lagi pekerjaan seksi 1.16, itu ada pekerjaan pembersihan gitu ya. Pekerjaan pembersihan ini. Ada lagi pekerjaan pengaman lingkungan hidup, karena sekarang semua pekerjaan mesti mencakup lingkungan hidup. Nah, apa saja yang harus dimasukkan dalam pekerjaan? Nah, dibahas di sini. Kemudian jika ada relokasi utilitas. Nah, seringkali kan kita lihat bahwasannya relokasi utilitas ini benar-benar bikin pening penyelenggara proyek, karena kita tahu bahwa semua utilitas yang ada di sekitar jalan kita itu tidak memiliki catatan yang confirm gitu ya. Kemudian lokasinya ada di mana kita juga tidak tahu, bahkan mungkin ada yang ilegal gitu kan, tanpa izin. Bahkan ada yang kedalamannya itu kurang dari 150 cm sebagaimana disyaratkan di Permen PU gitu kan. Nah, ini menjadi pening gitu loh untuk teman-teman yang ada di lapangan gitu. Nah, relokasi utilitas seperti apa? Nah, seperti itu. Kemudian ada keselamatan dan kesehatan kerja, itu ada di sini. Kemudian ada di sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nah, saya kira terkait manajemen keselamatan konstruksi ini kita mesti sudah harus menomorsatukan gitu ya. Karena bagaimanapun bekerja di jalan, kalau bukan bikin jalan tol baru, itu jalan tol baru kan pasti terlokalisir pekerjaannya. Tapi teman-teman yang hari ini bekerja di jalan dan jembatan, itu yang memiliki jalan yang harus tetap dilewati, nah ini tantangannya sangat luar biasa. Bagaimana sistem manajemen keselamatan konstruksinya itu mesti dipikir dengan matang. Nah, ini terkait dengan hal itu.
Nah, ini untuk pembahasan yang kita mulai dari daftar isinya. Nanti kita kupas satu-satu. Jadi jangan beranjak kemana-mana. Kita nanti akan kupas yang divisi 2 terkait drainase, apa saja yang ada di sana. Nanti ini akan series yang panjang. Saya kira itu, semoga untuk pengenalan ini bisa bermanfaat. Terima kasih.